Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, sudah 25 orang yang bergabung. Berarti tinggal berapa orang? Kalian ada berapa? Satu kelas ini? 40, 50? 34. Oke. 30-an, Bu. Oke. Baik. Oke. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan minggu ini dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem untuk PTI kelas B ya. Oke, semoga kalian nggak ngantuk ya. Udah pada makan siang belum ini? Atau ada yang puasa? Sudah, Bu. Oke, karena ini hawa-hawanya kan panas enggak, mendung juga enggak ya. Terus besok kan sudah long weekend, jadi semoga kalian enggak malas-malas ya ngikutin perkuliahan hari ini. Hari ini, karena kemarin sudah saya berikan pengantar terkait dengan analisis perancangan sistem dan saya berikan materi terkait apa ya, kira-kira pekerjaan apa yang nanti akan berkorelasi dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, sekarang pada minggu ini nanti setelah saya memberikan materi, kalian saya berikan tugas untuk membuat kelompok ya. Membuat kelompok. Jadi setelah saya pikirkan gitu ya, saya mau nanti UAS-nya itu by project gitu ya. Bukan project kita melakukan implementasi sistem atau aplikasi, bukan, tapi lebih ke perancangan gitu ya. Jadi nanti setiap minggunya setelah saya berikan materi, kalian sudah bisa mulai mengerjakan project-nya gitu. Karena nanti di akhir saya akan melihat keseluruhan project gitu ya. Nah, seperti apa sih Bu kira-kira project-nya? Saya kemarin sudah memberikan gambaran gitu ya bahwa seorang analis sistem itu dia harus mengerti sistem gitu ya, melakukan perancangan bisa melalui diagram-diagram. Nah, nanti untuk materi diagram-diagram akan saya berikan pada setiap minggunya. Kalian ikutin saja materi yang nanti akan saya berikan setiap minggu. Kemudian setelah selesai saya memberikan materi, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya yang nanti ketika dikompilasi itu akan menjadi project di UAS kalian gitu ya. Nah, hari ini akan saya awali dengan materi membuat proposal gitu. Kenapa kok membuat proposal gitu? Nanti kalian akan mengerti. Kalau ketika saya dulu kuliah ya, ketika saya kuliah dulu itu kan masih belum pandemi gitu ya. Masih bisa melakukan wawancara gitu. Jadi apa sih tujuannya kita membuat proposal? Nah, kita nanti akan tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi istilahnya nanti di ending kita bisa cross-check kesesuaian hasil dari project kita dengan proposal yang ada di awal gitu ya. Ketika saya dulu kuliah itu saya melakukan wawancara. Jadi memang saya ditugaskan untuk melakukan perancangan. Kalau saya kuliah dulu sampai implementasi, sampai aplikasi atau sistemnya itu jadi gitu. Jadi kita diminta untuk mencari klien gitu ya, yang nantinya akan kita wawancarai kebutuhan terkait dengan aplikasi atau sistemnya itu seperti apa gitu. Kemudian nanti kita akan mengajukan proposal untuk apa ya istilahnya menawarkan kita akan membuatkan sistem dan aplikasinya gitu misalnya. Waktu itu saya mengajukannya ke restoran gitu ya, seperti home industry gitu, dan memang waktu itu mereka masih belum mempunyai sistem untuk melaksanakan transaksi jual beli gitu, atau istilahnya sistem kasir itu mereka belum punya gitu ya. Nah, setelah kita mewawancarai, kemudian kita membuat proposal yang kita ajukan ke mereka. Apabila kita membuatkan sistem transaksi atau sistem kasir, mereka setuju atau enggak gitu ya.
Nah, tapi karena kalian ini dalam era pandemi yang nggak mungkin melakukan wawancara dan nggak mungkin melakukan survei secara langsung dalam keadaan real gitu ya, ada perusahaannya atau ada home industrinya gitu ya, maka saya minta nanti kalian akan membuat perusahaan sendiri yang nanti akan kalian buatkan juga perancangan sistem atau aplikasinya sendiri. Jadi istilahnya kalian yang mengajukan proposal itu ke saya gitu ya. Nanti saya itu akan melakukan validasi ketika di akhir apakah benar kesesuaian antara proposal dengan hasil akhirnya nanti gitu ya. Oke, nah nanti untuk satu kelompoknya kalian 34 orang, agak ganjil sih sebenarnya. Kalau saya maunya dibaginya itu 3. Kalau dibagi 3, ada berapa? 11 kelompok, tapi ada satu kelompok yang 4 ya? Berarti ya? Ya, Bu. Ya, oke. Baik, nanti kalian bagi sendiri, kemudian nanti setelah perkuliahan ini, PJ-nya Vira ya? Vira ada? Ya, Vira. Nanti Iya, Bu. Vira mensetorkan nama-nama kelompoknya ke saya, gitu ya. Nggak usah ribet-ribet kelompok 1, mahasiswa A, B, C, gitu. Kelompok 2, mahasiswa D, E, F, gitu misalnya ya. Saya kan nggak hafal nama kalian satu-satu, kemudian saya juga nggak bisa berpatokan pada presensi yang ada di Siakadu, karena di sini masih ada yang melakukan penundaan UKT atau masih belum KRS-an? Masih ada? Masih, Bu. Oke, masih. Nah, karena masih kan otomatis namanya tidak akan ada di Siakadu, maka presensi itu tidak bisa saya jadikan patokan untuk membagi kelompok. Makanya saya minta kalian bagi sendiri, karena kalian yang lebih kenal dengan teman-teman kalian. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pembagian kelompok. Nanti kalian bisa kalian bagi sendiri, kemudian kalian setorkan ke saya. Sekarang saya akan memberikan materi terkait bagaimana caranya menyusun proposal yang baik. Oke. Oke, baik. Ini seperti ini. Sebentar. Oke. Nah. Oke, saya harap proposal yang akan saya berikan ini kan memang ke proposal proyek ya. Tapi sebenarnya kalian pun dalam melakukan perkuliahan nanti akan membuat proposal ya, proposal skripsi gitu ya. Nah, apakah mempunyai similaritas Bu gitu ya? Sebenarnya ada kemiripannya, nanti coba kita telah ya. Sekarang apa itu proposal gitu ya? Proposal sendiri itu bisa diartikan penawaran tertulis gitu ya. Kemudian di dalam penawaran tertulis itu ada rencana yang bisa direalisasikan gitu ya. Jadi proposal itu harus apa ya? Logis yang memang akan kita kerjakan nantinya gitu ya. Dan bisa memang memenuhi apa-apa yang sudah dituliskan di proposal. Makanya tadi saya bilang kalian nanti akan mengajukan proposal itu istilahnya ke saya, tapi perusahaan yang kalian buat itu ya terserah perusahaan apapun, dan kalian adalah yang melakukan perancangan sistemnya gitu. Nanti jadi saya hanya akan melakukan validasi gitu ya terkait dengan proposal kalian di awal dengan hasil akhirnya. Gitu. Kemudian yang terakhir proposal itu ditawarkan ke orang lain untuk dipertimbangkan. Gitu ya. Sebenarnya kan kalian tuh juga ketika melakukan sidang proposal skripsi atau menyusun proposal skripsi itu kan sebenarnya kalian sudah melakukan penawaran, ya penawaran kepada dosen penguji dan dosen pembimbing kalian. Karena sebelum kalian diuji itu kan kalian juga dilakukan bimbingan kan. Dosen pembimbing pasti akan nanya, kamu mau bikin apa gitu, atau mau melakukan penelitian apa. Nah, kalian akan melakukan penawaran. Saya akan melakukan penelitian A menggunakan metode X yang akan diaplikasikan pada perusahaan Y gitu misalnya. Itu kan sebenarnya penawaran.
Kemudian dosen pembimbingan nanti akan menanyakan lagi, oke, baik, kemudian stepnya seperti apa, gitu. Kalian akan berencana membuat penelitiannya itu seperti apa, gitu. Nah, ketika kalian diuji di proposal skripsi, gitu ya, maka ini sering saya bilang juga sebenarnya sidang itu lebih, kalau buat saya, menegangkan sidang proposal daripada sidang akhir, gitu. Kenapa, gitu? Karena ketika sidang proposal, ya pengalaman saya itu memang benar-benar diyakinkan gitu ya bahwa kamu akan mampu melakukan penelitian ini, gitu ya. Jadi dosen penguji itu akan menanyakan capability dari kita, gitu ya. Banyak pertanyaannya, misalnya, oke, akan melakukan penelitian ini, datanya diambil dari mana? Gitu. Misalnya diambil dari perusahaan X, gitu. Yakin bisa ambil data dari perusahaan X? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi memang benar-benar apa yang kita tulis di dalam proposal itu harus bisa kita realisasikan dan menjawab pertanyaan nanti di hasil. Jadi kalau di proposal kan ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, ya biasanya bab 3 itu metodologi penelitian gitu ya. Nah, di dalam bab 1 itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang harus bisa dijawab ketika kalian nanti akan membuat kesimpulan gitu. Jadi ini insight aja ya buat kalian, mungkin nanti ya nggak mungkin kalian pasti akan melakukan penyusunan proposal dan skripsi gitu ya. Jadi buat rumusan masalah itu harus bisa dijawab di kesimpulan gitu. Jadi membuat pertanyaan di rumusan masalah itu harus bisa dijawab di kesimpulan. Jangan sampai kesimpulannya itu melenceng dari rumusan masalah yang kalian sudah paparkan gitu ya. Jadi seperti itu proposal kira-kira. Sebenarnya general kalian juga tahu, kalian juga mungkin sudah pernah membuat proposal penawaran ke sponsor gitu ya, misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Mungkin juga PKM gitu ya, ikut lomba gitu. Itu sebenarnya kan kalian juga sudah pernah melalui gitu ya. Saya hanya menambahkan saja. Oke. Kemudian ada 2 pendekatan dalam kita menyusun proposal ya. Di dalam slide ini khususnya adalah proposal proyek gitu ya. Yang pertama adalah pendekatan reaktif, kemudian yang kedua adalah pendekatan proaktif. Pendekatan reaktif itu pendekatan terkait dengan menjawab undangan atau tender gitu ya. Prosesnya lebih terbatas karena kalau kita menjawab undangan atau tender, kayak saya kasih contoh ya, misalnya UNESA diwajibkan mengikuti hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diwajibkan ikut. Nah itu kan berarti menjawab undangan gitu ya. Nah itu mau nggak mau memang harus kita ikuti gitu. Kenapa prosesnya lebih terbatas? Karena memang kita harus mengikuti apa-apa yang diminta oleh, kalau hibah MBKM itu dari Dikbud gitu ya. Jadi kita mengikuti template-nya Dikbud terkait dengan proposal hibah. Kemudian kita juga dibatasi terkait dengan anggota gitu misalnya. Kemudian anggaran misalnya gitu ya. Jadi prosesnya itu lebih terbatas gitu. Nah, yang kedua adalah pendekatan proaktif. Nah, pendekatan proaktif itu mengirimkan penawaran spekulatif dan aspeknya lebih bebas. Jadi, misalnya kalian adalah pemilik dari software house, owner atau CIO dari software house, gitu ya. Kalian mempunyai sebuah sistem atau aplikasi. Misalnya saya kasih contoh. Ini aja deh, sistem kemudi otomatis misalnya, gitu ya. Maka kalian bebas kan mengajukan proposal ke perusahaan otomotif lah ya, yang jelas. Tapi kan tidak hanya satu perusahaan otomotif. Kalian bisa masukin ke Honda misalnya, kemudian kalian masukin ke Toyota misalnya, atau ke yang lain-lainnya gitu. Jadi lebih bebas, lebih banyak opsinya. Gitu. Nanti apa sih Bu kekurangan dan kelebihannya? Nanti ada penjelasan masing-masing. Oke, nah ini ada tips untuk
pendekatan yang pertama yaitu pendekatan reaktif ya. Yang pertama, bacalah dengan seksama letter of invitation atau undangan, termasuk request for proposal atau RFP-nya gitu ya. Jadi biasanya kalau terkait dengan proposal, ya saya tadi contoh kasih proposal, UNESA diminta untuk membuat dan mengikuti hibah MBKM gitu ya. Kemudian aturannya proposalnya adalah ini. Jadi mereka sudah punya template gitu. Jadi kayak apa ya? Ya udah ada skemanya gitu, ada formatnya. Dalam menulis proposal sendiri aja itu sudah ada formatnya. Kemudian terkait dengan anggaran misalnya harus menggunakan Excel gitu. Jadi sudah ada aturannya masing-masing. Maka itu kita harus tahu dan baca dengan seksama aturan-aturan atau request dari pemberi tender gitu ya misalnya. UNESA memang wajib ikut, tapi belum tentu UNESA yang mendapatkan hibah gitu kan istilahnya. Gitu. Jadi tetap aja istilahnya kita akan bersaing. Gitu. Kemudian yang kedua, pahami kebutuhan klien. Gitu ya. Ya tadi seperti yang saya bilang, setelah kita baca seksama, kita akan tahu yang dimau sama klien itu apa. Gitu. Misalnya hibah MBKM ini berarti UNESA itu harus bikin apa sih? Gitu. Otomatis kan yang harus ada hubungannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nggak boleh keluar dari lingkup atau tema hibah gitu ya, atau proyeknya gitu ya. Jadi harus memang di dalam itu, mau bikin apapun, kegiatan apapun istilahnya, tetap harus di dalam garis besar tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kita harus tahu kebutuhan klien itu apa. Kemudian yang ketiga, ini bisa dilakukan atau tidak ya. Putuskan untuk menawar atau tidak. Ini biasanya terkait dengan anggaran. Kalau tadi saya bilang, kalau tender itu biasanya nggak selalu, itu ada minimal anggaran yang akan di-provide oleh mereka yang memberikan tender gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja memberikan penawaran misalnya dengan tender misalnya senilainya 10 juta gitu. Kemudian kalian membuat aplikasi atau membuat sistem yang nominalnya itu 15 juta. Gitu. Bisa aja kalian melakukan bargaining gitu ya, tawar-menawar kepada pemberi tender, tapi dengan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal dan yang jelas, yang pasti, itu sangat menguntungkan mereka. Gitu. Kalau itu nggak dirasa menguntungkan mereka, pasti mereka nggak mau. Gitu ya. Tapi juga bisa tidak. Maksudnya ya mengikuti saja, kita bisa istilahnya dari tendernya harganya 10 juta gitu, tapi kita membutuhkan 15 juta. Dari kitanya mungkin bisa dimainkan di komponen-komponennya gitu, kita pilih yang harganya tidak terlalu mahal gitu. Itu juga bisa, itu optional gitu ya. Kemudian yang keempat itu yang jelas proposal itu harus atraktif atau menarik seperti yang tadi yang saya bilang ya. Apalagi kalau misalnya kepada perusahaan profit gitu ya. Kayak tadi kalau saya contohkan yang pendekatan proaktif tadi yang saya bilang kemudi otomatis gitu ya. Tapi kan mungkin juga ada yang memang perusahaan Honda misalnya melakukan lelang proyek terkait dengan kemudi otomatis gitu ya. Itu kan juga bisa seperti itu. Jadi itu pendekatannya reaktif. Kalau dari kemauan dari pemberi tender itu namanya reaktif. Tapi kalau kita yang mengikuti tender itu namanya proaktif gitu ya. Nah, baik reaktif maupun proaktif, kedua-duanya pasti mencari yang atraktif dan menguntungkan apabila itu adalah perusahaan profit. Gitu. Kalau saya tadi bilang terkait dengan proposal hibah MBKM, Dikbud itu kan bukan badan yang profit gitu, maksudnya bukan pencari keuntungan berupa uang gitu ya. Jadi mereka pasti akan melihat program-program apa sih yang menarik gitu, yang kira-kira bisa memajukan Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi nggak selalu perusahaan itu harus profit, tapi juga bisa non profit. Oke, kemudian untuk pendekatan proaktif, ya. Yang pertama, kaji kebijakan dan prioritas klien. Jadi bisa kita itu misalnya
istilahnya melihat gitu ya sebelum kita menentukan. Yang kedua itu adalah sasaran klien ya. Sebelum kita menentukan klien tadi seperti yang saya bilang, ketika kita punya sistem terkait dengan kemudi otomatis gitu ya, kemudian kita pasti akan menawarkan, kita istilahnya kan akan menjual produk kita gitu ya. Sebelumnya kita kaji dulu beberapa klien. Tadi saya bilang ada beberapa perusahaan otomotif. Kita lihat mungkin yang ada relasinya sama visi misi perusahaan kita misalnya. Berkembang dalam teknologi atau mengutamakan pengembangan teknologi disabilitas. Nah, itu kan sebenarnya kita sudah mengkaji kebijakan dan prioritas dari klien. Kita pasti akan memilih klien yang mengutamakan disabilitas kan, karena kan memang kita memberikan sistem yang membantu sekali bagi orang-orang yang memang mempunyai keterbatasan gitu ya. Itu jadi nomor 1 dan nomor 2 kalian sudah menjawab ya. Jadi kita harus tahu banget background dari perusahaan yang akan kita ajukan proyek gitu ya. Di situ kita akan bisa tahu dan kita akan bisa mensasar klien yang tepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, pahami persyaratan dan instruksi penawaran klien. Jadi setelah kita menyampaikan apa yang kita punya, kita tuh juga harus dengerin dari kliennya gitu ya. Nah, setelah klien menyatakan bahwa oke, saya tertarik dengan proposal kalian gitu ya, tapi saya membutuhkannya dalam waktu dekat misalnya, dalam waktu 1 tahun gitu misalnya. Ini sudah harus bisa terpasang di mobil yang rencananya akan saya luncurkan juga pada tahun depan, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita juga harus dengerin gitu ya. Setelah kita mendengarkan, otomatis kita akan menjawab gitu ya. Nah, jawabannya itu harus relevan dan menarik gitu ya. Nggak boleh jauh-jauh dari hal-hal yang nggak mungkin kita kerjakan. Sekali lagi, proposal itu harus realistis gitu ya. Jadi harus realistis. Dan jangan lupa harus menarik supaya memang mereka mau mendanai gitu kan istilahnya. Nah, itu untuk pendekatan proaktif. Oke. Kemudian pada setiap kasus, proposal adalah penawaran bisnis, tapi belum tentu bisnis. Saya bilang tadi kan bisa profit, bisa non-profit ya. Kemudian penyusunan proposal perlu dikelola seperti proyek internal. Ya, kenapa? Itu karena kita akan melibatkan anggota. Kita akan membutuhkan sumber daya, selain sumber daya bahan gitu ya, ada juga sumber daya manusianya. Kan? Jadi kita harus mengkomunikasikan itu seperti proyek internal perusahaan. Gitu. Kemudian yang terakhir, setiap proposal perlu memiliki SDM yang kompeten yang dicalonkan sebagai manajer. Nah, dari proyek itu juga harus ada pimpinan proyeknya. Gitu. Nanti kalian juga gitu ya, bikin proposal, tolong ditentukan dari 3 itu pimpro-nya siapa, gitu ya. Jangan apa ya istilahnya. Jangan nggak mau jadi pimpro gitu ya. Tetap aja akan dikerjakan bersama-sama gitu. Akan tetapi pimpro ini memang lebih ke yang istilahnya apa ya? Ngobrak-ngobrak gitu ya, yang akan terus memantau jalannya proyek sesuai atau tidak dengan deadline-nya gitu. Sudah melebihi deadline atau tidak. Kemudian jika sudah mepet deadline tapi progresnya hanya segini, itu apa yang harus dikerjakan? Nah, pimpro itu lebih ke itu. Nah, itu nanti kalian tuliskan juga pimpro dari setiap kelompok siapa, gitu ya. Oke, kemudian tahapan penyusunan proposal proyek ya. Yang pertama, perencanaan dan koordinasi, yang kedua mengunjungi klien, yang ketiga penulisan dan pengeditan proposal, dan yang terakhir produksi dan pengiriman. Ini nanti akan dijabarkan satu-satu. Oke, yang pertama, tahap perencanaan dan koordinasi. Tadi disampaikan bahwa penyusunan proposal itu seperti proyek internal perusahaan, gitu ya. Maka yang pertama dilakukan adalah kumpulkan informasi dulu atau analisis kebutuhan, utamanya apabila itu adalah invitation ya atau pendekatan reaktif, ya. Itu
kita harus tahu dulu informasi, kita harus baca detail, kita kumpulkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Itu namanya adalah analisis RFP, gitu ya. RFP tadi ada di depan kepanjangannya. Kemudian kita tahu kebutuhan proyeknya mulai dari staffing, peralatan, bahan, dan lain-lainnya, gitu ya. Termasuk waktu, skupnya, gitu ya. Itu juga harus kita perkirakan, dan juga biaya, gitu ya. Jadi ya, proyek itu, kalau saya boleh kasih pengertian secara general, proyek itu adalah sesuatu kegiatan yang mempunyai awal dan akhir, gitu ya. Jadi proyek itu mempunyai pertama scope, ya, scope atau lingkup proyek, apa yang nanti akan kita kerjakan. Gitu. Nggak ada yang namanya, iya proyek jalan aja gitu, nggak ada. Itu namanya bukan proyek. Gitu. Misalnya scope-nya semakin lebar, scope-nya semakin lebar, scope-nya semakin lebar, itu bukan proyek. Gitu. Kalau mau menambah scope boleh, selesaikan scope yang kita definisikan di awal. Gitu. Nah, selain scope, ada lagi yang namanya waktu. Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang, ada awal dan ada akhir. Maka ada durasi, jadwal pelaksanaan, apapun lah istilahnya gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk kita memantau progres dari proyek ini gitu. Dan yang terakhir adalah biaya gitu ya. Jadi komponen proyek itu ada 3, itu scope, time, dan biaya gitu ya. Nah, di tahap perencanaan dan koordinasi, di akhir ada ketentuan untuk menentukan siapa yang akan menulis proposal gitu. Tidak semua orang yang terlibat di dalam proposal itu, ya biasanya di dalam perusahaan itu menulis proposal. Misalnya akan melibatkan programmer, gitu, akan melibatkan analis, gitu ya, akan melibatkan database administrator, gitu. Kan nggak harus mereka nulis semua, gitu, karena mereka memang mempunyai tugas masing-masing, gitu ya. Dan biasanya menulis proposal itu juga butuh keahlian, gitu ya. Hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa menulis, itu yang bisa menuliskan kalimat-kalimat atraktif, bisa memasukkan hal-hal yang penting, bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak penting ditulis, gitu ya. Jadi memang membutuhkan keahlian. Tapi di tugas saya, ya jangan. Kalian semua harus tahu caranya menulis proposal, gitu ya. Kalau nanti kalian di dunia nyata, kalian memang tidak menjadi hal itu, misalnya kalian menjadi programmer atau kalian menjadi apa, ya nggak harus nulis. Gitu ya. Oke. Kemudian tahap kedua ada yang namanya kunjungan klien. Jadi kita menjalin hubungan, bertemu dengan klien atau rekanan gitu ya. Kemudian kita menyampaikan yang nanti akan terlibat ya adalah A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita kasih tahu A itu keahliannya ini, maka dia akan menunjang ini. Gitu. B itu keahliannya ini, maka nanti dia akan menunjang ini. Gitu. Nah, setelah itu kita akan membicarakan terkait dengan manajemennya. Manajemennya itu seperti apa? Misalnya, akan ada progress report setiap 2 minggu sekali. Gitu. Dirancanakan pada bulan kedua, misalnya proyeknya 6 bulan gitu ya. Pada bulan kedua sudah mencapai 30% atau 35%. Nah, kayak gitu manajemen. Kemudian yang terakhir adalah peralatan dan bahan. Otomatis ya sumber dayanya. Kemudian keputusan tentang lokasi penyusunan dan produksi proposal. Apabila proposal itu diperbanyak gitu ya. Misalnya perusahaan pengen tahu, pengen semua divisi yang ada dalam perusahaan itu tahu terkait dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Gitu. Maka kita harus tentukan juga proposal ini akan diproduksi seberapa banyak. Gitu. Oke, kemudian tahap ketiga yaitu penulisan proposal. Uraian tertulis mengenai teknis, keuangan, dan manajemen. Buatlah argumen yang terpadu, tunjukkan antusiasme, selalu mengingat rencana awal. Hindari jargon yang berlebihan, kaji dan edit tulisan. Minta orang lain untuk membaca. Kira-kira proposal kita ini udah benar nggak?
rata kanan kiri nggak misalnya kayak gitu. Kadang kan kalau kita itu membaca tulisan kita udah kayak bener-bener aja gitu, padahal ternyata ada typo, ada yang hurufnya mungkin harusnya kapital tidak kapital kayak gitu ya. Jadi menulis proposal itu kalau saya untuk proposal skripsi atau proposal apapun itu saya lebih suka baca di latar belakang. Utamanya proposal skripsi sih di latar belakang. Karena apa? Memang proposal skripsi itu ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Kalau bab 2 kan tinjauan pustaka ya udahlah ya gitu ya. Maksudnya istilahnya referensinya apa gitu. Ya oke gitu. Banyak gitu, bisa dapat dari buku, bisa dapat dari website resmi gitu. Dari jurnal gitu. Kemudian untuk bab 3 terkait dengan metode, iya, mungkin memang metodenya nggak sama. Tapi bukan berarti saya tidak pernah menemui metode itu sebelumnya di proposal yang lain, gitu kan. Jadi ketika sudah tahu, oh metodenya menggunakan X, Y, Z, oke, kira-kira pasti tahapannya nanti dia awal akan melakukan wawancara, kemudian dia apa gitu kan, udah ngerti. Tapi yang menarik itu ya di latar belakang kalau saya. Jadi di latar belakang itu saya bisa tahu penulis dari proposal ini itu benar-benar tahu apa yang mau dikerjakan atau tidak gitu ya. Karena dalam menulis itu memang kita tuh harus memberikan fakta ya, bukan opini gitu. Kemudian selain itu kita harus memberikan alasan yang kuat gitu ya. Kadang saya tanya, penelitiannya misalnya judulnya gini, analisis penerimaan sistem informasi akademik pada Universitas Negeri Surabaya menggunakan metode A dan B, misalnya kayak gitu. Nah, itu kadang pertanyaan yang ingin saya ajukan atau selalu saya ajukan tuh, saya tanya, kenapa harus menggunakan dua? Emangnya kalau menggunakan satu aja, apakah tidak bisa? Misalnya hanya menggunakan A saja atau menggunakan B saja. Nah, di situ penulis itu diuji kemampuan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Seberapa dia menguasai apa yang nanti akan dia kerjakan, nah itu di situ diuji. Gitu. Misalnya dia tetap menjawab, iya Bu, A, karena A itu mempunyai kelebihan di sini, kekurangan di sini. Sedangkan B mempunyai kelebihan di sini, kekurangan di sini. Sehingga apabila menggabungkan A dan B, maka saya harap, karena masih belum dilakukan, kan berarti kan masih harapan. Saya harap bisa mengakomodir kebutuhan yang ingin saya dapatkan jawaban dari pertanyaannya. Misalnya kayak gitu. Nah, di situ. Jadi, iya Pak. Oh iya. Hati-hati Pak. Iya. Mau staycation tadi katanya Pak Agus. Oke, kembali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menulis proposal, hal-hal ini bisa jadi acuan kalian ya. Belum, jangan dong Pak. Mau staycation tadi katanya. Mau liburan. Kok nggak denger ya Pak Agus? Oh, mau staycation. Staycation Pak Agus? Jalan-jalan kan besok libur. Staycation itu berarti nggak kemana-mana, Pak. Diem baik. Oke, lanjut. Di tahapan terakhir, yaitu produksi dan pengiriman. Itu adalah dilakukan finishing proposal dan penandatanganan. Jadi didistribusikan ya pada orang-orang yang memang berhak untuk menandatangani. Kemudian pencetakan, penjilitan, bila memang harus diperbanyak, maka harus dilaksanakan perbanyakan. Kemudian yang terakhir adalah logistik pengiriman dan pemasukan penawaran. Jadi kalau misalnya memang harus diperbanyak, itu nanti akan dikirimkan ke siapa saja. Gitu ya. Jadi istilahnya tahap 4 itu finishing aja. Gitu. Oke, kemudian bagian-bagian proposal itu ada 6 ini. Ringkasan, kebutuhan, anggaran, rencana, evaluasi, dan metode. Nanti akan dikupas satu-satu. Ringkasan proyek ya, itu harus bisa menjawab siapa yang melaksanakan proyek ini, kepada siapa proyek ini ditujukan,
Kemudian apa? Apa yang akan dilakukan pada proyek ini? Kemudian bagaimana proyek ini bisa selesai atau bisa terlaksana? Kemudian berapa biaya yang harus dibutuhkan atau dikeluarkan agar proyek ini bisa berjalan? Nah, itu harus bisa menjawab di ringkasan proyek ya. Ini nanti yang kalian buat ya. Jadi setiap babnya nanti coba dipahami di sini gitu ya. Kemudian lanjut ada pertanyaan mengapa ada kebutuhan. Seperti yang tadi saya bilang, saya tadi kasih contoh. Kalau bisa satu, kenapa harus dua? Begitu misalnya. Atau memangnya dengan sistem yang sekarang itu tidak cukup. Nah, itu kan berarti ada kebutuhan, gitu ya. Kemudian bagaimana mengatasi kebutuhan ini? Nah, tadi saya sudah memberikan contoh. Jika saya menggabungkan metode A dan B, maka akan ada kelebihan dan kekurangan, Bu. Yang kelebihan di A dan kekurangan di A bisa di-cover oleh kelebihan di B dan kekurangan di B. Misalnya kayak gitu. Jadi harus ada jawaban, jadi harus ada argumen, gitu ya. Kemudian ringkasan ini dikenal sebagai ringkasan eksekutif. Oke. Yakinkan klien mau membaca bagian ini. Kalau saya sih paling saya baca kalau bab 1. Bab 2 biasanya saya skip, bab 3 saya lihat di jadwal pelaksanaan biasanya. Gitu. Oke, itu ringkasan proyek. Kemudian kita harus tahu kebutuhan ya. Yang pertama kita tanyakan kepada kita ketika menulis proposal, kita harus tahu apa sih kebutuhannya. Gitu. Gimana kita tahu adanya kebutuhan? Kita harus flashback gitu ya. Misalnya dengan sistem yang sudah berjalan. Bisa mengakomodir ini. Akan tetapi ketika ada perubahan aturan dari kementerian misalnya, sistem ini sudah tidak kompatibel, maka harus ada pengadaan sistem. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh yang bisa menjawab kebutuhan. Kemudian cari tahu upaya apa saja yang dilakukan organisasi lain untuk menangani kebutuhan tersebut. Nah, ini apabila proposalnya itu adalah tender seperti yang tadi. Seperti yang tadi saya contohkan, memang UNESA diwajibkan untuk mengikuti proposal hibah MBKM. Tapi kan nggak hanya UNESA, yang lain juga ada gitu ya. Maka di situ ada persaingan. Kita harus lihat kompetitor kita gitu. Apakah sudah pernah ada sistem yang akan kita buat ini di kompetitor kita gitu ya. Apa yang sudah dilakukan pada masa lalunya gitu misalnya kalau udah ada. Kemudian apakah proyek kita ini berbeda gitu. Nah, ini juga di proposal skripsi biasanya. Ini juga ada nih pertanyaannya kayak gini. Biasanya kalian menentukan menggunakan metode A, menggunakan metode B gitu ya. Kan saya nanya, kenapa harus menggunakan metode itu gitu ya. Emang metode lain juga nggak bisa gitu misalnya. Nah, di situ kalian juga harus meyakinkan klien atau nanti dosen penguji kalian gitu ya, bahwa memang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang kalian angkat menggunakan metode tersebut, gitu ya. Kemudian menggunakan metode yang lain. Nah, dari metode A misalnya, itu menghasilkan hasil seperti ini, Pak Bu, gitu misalnya. Kemudian dari metode B menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, penelitian saya ingin mengetahui apakah bila metode A dan B ini digabung, itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, harapan saya gitu. Nah, itu yang namanya adalah keterbaruan gitu ya dari penelitian. Nah, itu poin plus banget itu kalau kalian melakukan penelitian atau penulisan proposal skripsi, kalian sudah tahu keterbaruan dari penulisan kalian gitu ya. Kadang ya dulu ya zaman saya dulu itu kan SI ya, saya kebetulan adalah lulusan sistem informasi. SI itu belum lama berdiri gitu ya di kampus saya waktu itu, sehingga metode yang digunakan dalam melakukan penelitian itu tidak boleh sama satu sama yang lain. Dari awal SI itu berdiri, gitu. Misalnya istilah dari angkatan pertama. Kebetulan saya angkatan keempat waktu itu, jadi dari angkatan pertama kita trace metode yang udah digunakan apa aja ya gitu. Itu nanti dosen penguji akan tahu, dari pembimbing juga tahu. Ini udah pernah dipakai, nggak boleh cari metode yang lain. Jadi istilahnya memang kita diminta untuk eksplorasi gitu ya,
bahwa metode yang kalian gunakan dalam penelitian itu nggak cuma A, B, C, banyak sampai Z gitu. Jadi tolong jangan mengulang-ulang gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak bisa gitu ya. Sudah berapa tahun misalnya jurusan pendidikan teknologi informasi itu berdiri, di kampus-kampus lain juga sudah berapa tahun, berapa jumlah mahasiswa gitu ya, dikalikan dengan metode yang ada gitu kan nggak mungkin satu orang itu berbeda gitu, pasti ada yang sama. Nah, maka itu diperlukan keterbaruan, jangan sampai plek-ketiplek gitu ya istilahnya, jangan sampai plek-ketiplek apalagi plagiasi, jangan sampai amit-amit ya gitu. Jadi di dalam proposal skripsi ya, saya bahas yang skripsi itu kalian harus bisa menyampaikan penelitian saya itu berbeda loh, Bapak Ibu, perbedaannya ada di sini, gitu, harus ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir untuk proposal proyek, kita kembali ya ke proposal proyek, itu dalam proposal itu harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana proyek itu bisa menjawab kebutuhan, gitu ya. Oke. Kemudian rencana kegiatan. Oke, kalau rencana kegiatan di proposal skripsi berarti ada di bab 3 ya. Biasanya akan ditampilkan lokasi pengambilan data. Kemudian apabila memang membutuhkan narasumber, maka akan muncul namanya narasumber dan pekerjaannya apa atau kompetensinya apa. Kalau memang yang dibutuhkan ada responden, pengambilan datanya akan seperti apa, membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa minggu, sebanyak berapa, gitu ya, itu rencana kegiatan. Kemudian selain itu juga ada jadwal pelaksanaan, gitu ya. Kalau kalian mau ngejar 1 semester selesai, ya berarti 6 bulan, setiap stepnya itu harus sudah selesai, sudah terlalui, gitu, sampai ke sidang akhir, gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, di proposal proyek pun sama. Isinya daftar semua kegiatan dan bagaimana masing-masing kegiatan mendukung tujuan proyek, termasuk jadwal kegiatan proyek dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya. Gitu ya. Kalau di proposal skripsi kan ya kalian yang bertanggung jawab, jadi nggak perlu ditulis penanggung jawabnya siapa. Tapi kalau di proposal proyek kan harus ada. Kemudian berapa lama penyelesaian proyek, tanggal dimulai dan selesai. Ini kalau di proposal skripsi juga ada. SDM, keterampilan sumber daya keuangan setiap kegiatan. Nah, ini yang saya bilang terkait apabila kita membutuhkan narasumber sama responden itu beda ya. Kalau narasumber itu person, orang. Ya, responden juga orang, tapi berbedanya di sini. Kalau narasumber itu biasanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Jadi, tidak menyebar kuesioner, tapi tetap membuat daftar pertanyaan, tapi istilahnya adalah wawancara atau in-depth interview, gitu ya. Jadi kita mewawancarai secara mendalam. Otomatis narasumber itu tidak harus banyak, tapi sekali kita mewawancarai, kita akan menanyakan hal-hal itu sampai detail, sampai pada data yang ingin kita ambil, gitu ya. Tapi kalau responden, nah karena nggak banyak, kalau narasumber itu bisa disertakan nama, mungkin foto ya, mungkin fotonya beliau gitu, dan kemampuannya dia, keterampilannya dia gitu ya. Nah, tapi kalau responden itu biasanya acak aja gitu. Kita misalnya mau mengambil data terkait pengguna m-banking gitu. Ya, kita akan sebarkan kuesioner gitu ya kepada pengguna m-banking, tapi yang ngisi kan ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada dosen, ada direktur mungkin, ada anak SMP mungkin udah punya m-banking, jadi kan lebih acak. Nah, maka kalau responden itu harus banyak datanya gitu, karena nanti untuk penelitian kuantitatif, jadi kita akan menghitung secara angka. Kalau kualitatif itu tidak dihitung secara angka gitu, tapi lebih ke naratif deskriptif gitu ya. Nanti kalau Medpen kalian akan dapat lebih jelas ya. Saya ini cuma menjelaskan saja apa yang saya tahu. Gitu ya. Nah, jadi kalau di proposal proyek harus ada list SDM-nya beserta keterampilan dan sumber daya keuangan untuk setiap kegiatan. Misalnya dalam satu proyek
kalian mempunyai 5 kegiatan. Misalnya, anggap aja kayak SDLC gitu ya, atau waterfall gitu. Jadi ada analisis, kemudian ada desain, ada implementasi, ada evaluasi, terus maintenance misalnya gitu ya. Nah, setiap kegiatan itu harus ada sumber daya keuangannya juga. Kemudian di rencana kegiatan juga ada bagaimana kita memantau dan mengevaluasi hasil dan keefektifan proyek. Tadi seperti yang saya bilang, klien tuh juga harus diberitahu gimana kita memastikan bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu, bahwa proyek ini akan efektif gitu ya, Maka perlu disampaikan juga bahwa mungkin setiap berapa minggu gitu ya, atau setiap berapa bulan akan dilakukan evaluasi. Kemudian progresnya yang didapatkan harus seberapa banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir, realistislah berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk penerapan proyek. Pastikan rekan kita setuju dengan garis waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan gitu ya. Realistis kembali. Proyek itu harus bisa direalisasikan. Proposal proyek itu harus bisa direalisasikan, maka harus realistis gitu ya. Kalau memang proyeknya besar, waktu yang dibutuhkan juga panjang, ya ditulis aja gitu. Jangan supaya kita menang, supaya kita dipilih gitu ya tender, kita cut sampai separuh waktunya. Nah, itu nanti akan keteteran. Jadinya malah tidak terrealisasi gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan anggaran. Ya, kalian udah biasa lah lihat ini ya. Kalau kalian ikut PKM, kalian mau mengajukan proposal sponsorship, pasti juga ada ini. Nah, yang saya garis bawahi, dalam menulis anggaran itu kalau bisa yang detail, gitu ya. Seperti ini contohnya, peralatan 15 juta. Peralatan apa, gitu kan? Bisa peralatan masak, mancing, gitu kan? Kan nggak jelas, gitu ya. Maka harus didetailkan. Peralatan, yang pertama, komputer personal, sebesar 14.500.000. Kemudian ada mouse sebesar 500.000. Jadi harus detail. Nggak boleh cuma peralatan. Gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Kadang konsumsi pun itu detail. Apa, air mineral, kue sus, risol, misalnya gitu ya. Gitu. Oke. Itu anggaran. Oke, kemudian metode. Ya. Baik di proposal proyek maupun proposal skripsi, tadi sudah saya singgung bahwa kalian juga akan menggunakan metode gitu ya. Nah, dalam proposal proyek, masukkan pula pengalaman yang Anda miliki terkait metode yang sudah pernah digunakan gitu misalnya. Kalian mengajukan metode A. Ternyata pada proyek sebelumnya kalian juga menggunakan metode A dan berhasil. Itu boleh gitu ya. Jadi itu juga akan menjadikan nilai plus. Jadi kayak ya namanya orang ya pasti kayak udah pernah gitu dan berhasil. Oke lah gitu misalnya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jadwal timeline gitu ya. Tadi saya sudah bilang juga harus ada rencana waktunya karena proyek itu ada awal dan ada akhir gitu ya. Oke, kemudian ada evaluasi gitu. Kita harus melakukan evaluasi yang pertama terkait dengan resiko. Ya. Resiko itu bisa internal, bisa eksternal. Gitu. Misalnya kalau resiko internal, kita harus tahu apabila kita melakukan developing system untuk perusahaan gitu ya, apakah memang perusahaan itu sudah kompatibel dengan sumber dayanya gitu. Misalnya kalian mau membuat sistem dan membutuhkan server yang memang besar sehingga harus ada ruang server gitu. Apakah pertanyaannya nih ya resiko internal, apakah perusahaan itu sudah punya genset gitu ya? Karena server itu kan memang tidak boleh mati. Server itu harus menyala 24 jam per 7 hari gitu ya. Jadi nggak boleh mati sama sekali gitu. Kemudian jika sudah, apakah memang SDM-nya atau nanti yang akan mengelola server itu sudah memahami apa-apa saja yang boleh dilakukan di ruang server dan tidak boleh dilakukan di ruang server, gitu ya. Kemudian bisa jadi ada lagi terkait dengan manajerial, misalnya kepemimpinan. Itu kan termasuk internal. Kalau pemimpinnya nanti ganti
kan bisa jadi kebijakannya ganti. Moro-moro proyeknya di stop di tengah jalan, kayak gitu-gitu kan, terkait dengan anggaran apa kayak gitu. Itu internal. Sedangkan yang eksternal itu seperti kebencana alam, misalnya yang memang kita tidak pernah tahu gitu ya. Kemudian pandemi seperti ini gitu ya. Nah, itu lebih ke eksternal. Nah, itu harus kita rinci kira-kira apa resiko-resikonya dan gimana tindakan atau bagaimana cara kita menghindari resiko itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan keberlanjutan. Jadi evaluasi terkait dengan keberlanjutan. Nah, apa ya? Ini kalau misalnya proyek misalnya sudah selesai. Dalam setiap kita melakukan kegiatan memang di akhir kan ada evaluasi. Nah, apakah memang tadi saya bilang misalnya skupnya awalnya A gitu ya. Kemudian selesai akan ditambah skupnya B gitu. Nah, itu kita juga harus melakukan evaluasi. Apakah pendanaan tetap akan dilakukan gitu ya. Kemudian kebijakannya gitu. Kira-kira seperti apa? Apakah lingkungan atau budaya di dalam perusahaan itu akan berdampak negatif atau positif kayak gitu. Penerimaannya gimana? Itu kan termasuk dengan budaya. Maka apabila akan dilakukan keberlanjutan juga kita harus melakukan evaluasi gitu ya. Oke, ini struktur dasar proposal. Yang pertama ada cover, kemudian bagian depan yaitu halaman judul, surat pengantar, ringkasan isi proposal, daftar isi. Bab 1 ya, berisi latar belakang dan tujuan proyek. Bab 2 deskripsi perusahaan, bab 3 deskripsi proyek. Bab 4 rencana proyek, bab 5 manfaat dan biaya proyek, bab 6 contoh desain sistem dan ada lampiran apabila perlu gitu ya. Bisa CV dari perusahaannya, kemudian surat pernyataan misalnya surat pernyataan pimpinan proyek misalnya gitu. Atau MOU gitu misalnya. Itu juga bisa dilampirkan. Oke. Nah, ini tips tambahan, menulis dan mengedit efektif. Proposal adalah penawaran bisnis bukan laporan. Kembangkan template proposal. Buatlah proposal mudah dibaca, presentasi menarik, grafik yang kreatif dan konsisten. Buatlah proposal yang mudah dipahami. Hindari jargon, jelas, tajam, bahasa yang baku dan benar. Jadi jangan pakai bahasa slang ya. Nah, ini nanti struktur ini nanti kalian harus ikuti untuk membuat tugas proposal dari saya. Oke. Tenang, nanti saya akan tunjukkan contohnya plus PPT ini juga akan saya share ke kalian. Oh, udah selesai. Oke, terkait materi bagaimana cara menyusun dan menulis proposal proyek ya. Saya kasih contoh untuk yang contoh proposalnya. Bentar. Oh, sebentar. Saya buka dulu aja deh. Oke. Nah, ini contohnya. Nanti saya share ke kalian ya. Proyeknya adalah dinamisasi website Universitas AB. Oke. Yang menyusun atau yang melaksanakan nanti proyeknya adalah PT Web Creator Nusantara. Ada daftar isi ya, biasa standar pendahuluan. Jadi berisi latar belakang, nanti detailnya kalian baca lagi. Kalau dari tadi kalian dengerin saya juga kalian pasti tahu ya. Kemudian deskripsi perusahaan Web Creator Nusantara. Kemudian deskripsi proyek, yang pertama ada lingkup proyek ya. Maka lingkup proyek itu nanti apa-apa aja yang nanti dilakukan ketika proyek ini berjalan gitu ya. Kemudian tujuannya dan ada batasannya gitu ya. Inilah yang membuat nanti proyek itu ada awal dan akhir. Kalau nggak ada batasannya ya bisa aja bang terus gitu ya. Kayak proyek ini penambalan jalan gitu ya. Katanya itu proyek, tapi kok kayak nggak selesai-selesai, jalannya bolong lagi, ditambah lagi, bolong lagi, ditambah lagi, kan gitu. Apalagi kalau musim hujan gini ya. Oke,
Kemudian ada rencana proyek. Kita definisikan kebutuhan sumber daya. Yang pertama kebutuhan sumber daya manusianya beserta keahliannya ya. Ini sudah ada. Kemudian ini kira-kira struktur untuk tim yang akan terlibat dalam proyek gitu ya. Kemudian sumber daya teknologi dan layanan gitu ya. Misalnya aja ada gitu. Jadi dari dinamisasi web ini dinyatakan bahwa memang sudah ada udah ada web sebelumnya gitu ya. Cuman ini nanti akan dikembangkan gitu ya. Jadi maka sudah ada dukungan teknologi. Bisa juga dinyatakan di sini bahwa misalnya sudah mempunyai server gitu, sebanyak apa gitu. Sampai merek-mereknya juga boleh dan keandalannya juga boleh gitu. Oke, nah ini kan detail gitu ya. Kemudian dukungan layanan, gimana caranya kalau ada komplain atau pertanyaan dari klien gitu ya, Web Nusantara juga mempunyai helpdesk gitu misalnya. Kemudian ada penggunaan metode, yang pertama identifikasi kebutuhan, kemudian pengembangan sistem, penyelesaian proyek. Identifikasi kebutuhan dan pengembangan sistem gitu ya di metode. Kemudian di penyelesaian proyek ada rincian hasilnya nanti itu seperti apa gitu ya. Ketika dinyatakan selesai itu maka apa yang terjadi dari pengembangan web itu tadi gitu ya. Kemudian ini jadwal pelaksanaan. Nah, ini ada resiko ya. Yang tadi internal eksternal ini mereka detailkan resikonya. Kemudian ada manfaat dan biaya proyek. Manfaatnya didetailkan sampai kepada tangible dan intangible. Tangible itu apa, Bu? Intangible itu apa? Tangible itu bisa dihitung secara angka atau nominal. Tapi kalau intangible itu tidak bisa dihitung secara angka. Contoh, akses informasi yang lebih cepat. Kita bisa tahu, misalnya, biasanya dalam menyebarkan berita gitu ya, misalnya dalam membuat SK gitu misalnya, terkait dengan pembebasan UKT. Sebelum ada web, kita bisa tahu informasi itu tersebar kepada seluruh mahasiswa dan yang terlibat di dalamnya selama 3 hari. Misalnya. Dengan adanya web, mereka bisa langsung mengakses pada hari itu juga. Misalnya, gitu. Ya, itu kan bisa dihitung. Keuntungannya secara angka dan nominal. Tapi kalau intangible, itu gini, meningkatkan kepuasan pengguna dan kemudahan pengguna website. Kepuasan dan kemudahan itu kan sebenarnya nggak ada yang valid. Satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi dia puas karena dia mudah mencari informasi. Bisa jadi orang lain puas karena tampilannya bagus, misalnya. Kemudian diberikan kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Mengakses informasi bisa. Kemudahan dalam menginput informasi bisa. Itu kan lebih ke tidak bisa diukur, gitu ya. Secara angka harus digarisbawahi. Kalau tangible itu bisa diukur secara angka, maka kalau intangible tidak bisa diukur secara angka. Kemudian ada anggaran, ya, ada biaya. Kemudian ada desain website, bahkan sampai ditampilkan kira-kira itu websitenya itu tampilannya gini, menunya ada home, bukan menunya, tampilan home, ada menu universitas, ada menu fakultas, akademik, berita, login, dan bantuan, ada fitur-fiturnya ini gitu. Di dalam universitas ada submenu lagi seperti itu misalnya, sudah ada gambarannya, boleh dikasih ya. Kemudian konten website, ada konsep desain, dia tampilkan, deskripsi site, dia jelaskan. Nah, ini contoh sebuah halaman website. Bukan ini yang nanti akan mereka kerjakan, tapi dia memberitahu kira-kira website itu gini loh tampilannya gitu ya. Di proposal itu juga boleh. Seperti ini.
Nah, ini yang tadi lampiran, ya. Apabila ada lampiran, misalnya surat pernyataan sebagai manajer proyek atau MOU antara perusahaan klien dan perusahaan pembuat proposal, gitu ya. Itu bisa dilampirkan di sini. Seperti itu kira-kira. Capek saya ngomong terus. Kalian nggak nanggepin saya. Boleh. Ada pertanyaan? Ya. Karena lingkup kita itu teknologi informasi ya harusnya iya ya. Misalnya, maksud saya di luar itu tuh apa maksudnya? Terkait dengan proposal kebudayaan gitu ya kan nggak masuk. Tetap masih di dalam lingkup teknologi ya. Kalian mengembangkan sistem atau membuat rancang bangun sistem atau aplikasi gitu. Kayak gitu Bima. Ya, oke. Ada lagi? Saya tunggu pembagian kelompoknya hari ini bisa kali ya. Jadi kalian bisa nanti langsung mengerjakan ya. Ingat, jadi sistem yang kalian nanti akan buat atau kalian tuliskan di proposal itu nanti akan kalian bawa terus ya sampai akhir. Jadi nanti kalau ketika kalian bikin diagram use case, ya, jangan gitu dong, Mak. Nggak apa-apa, Pak Agus nakal. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah, Belum mau pulang dah. ya sebentar habis ini masih ngajar. Main. Iya, sebentar lagi ya. Iya, sabar. Nanti sampai jam 5 lah. Enggak. Tadi sampai mana saya mau ngomong? Sampai mana tadi saya ngomong? Proposalnya, Bu. Oh, proposalnya, ya, proposalnya. Nah, nanti akan kalian bawa terus. Jadi, ketika nanti saya minta bikin diagram use case, saya mengasih materi soal diagram use case. Maka ya, use case diagram terkait sistem yang akan kalian buat nanti. Gitu. Walaupun saya nanti nggak minta implementasinya kok, karena kan kita mata kuliahnya adalah perancangan. Gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sepertinya clear ya. Oke lah, kalau clear, saya rasa materi hari ini cukup. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, sehingga siang hari ini bisa menjadi amal baik untuk saya maupun kalian. Ya, kita ketemu minggu depan. Minggu depan teknisnya saya akan memberikan materi tetap. Kemudian kalian akan presentasi. Jadi ada 11 kelompok ya, nanti yang akan mempresentasikan proposalnya. Sebelum hari ini ada apa? Hari Kamis. Saya harap pagi kali ya, atau hari sebelumnya ya, Rabu. Oke, gini aja deh. Kamis pagi saya minta sudah dikirimkan dulu ke saya. Ya, proposalnya. Jadi saya bisa baca-baca dulu gitu ya. 11 proposal gitu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. kasih, Bu. Ya.